Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Etika Bisnis, akan menampilkan role play Etika Bisnis Heinrich Müller. Adapun anggota dari kelompok 3, yaitu saya, Linda Nurwulan Apriliani sebagai sinopsis, dan Lufia Ramadhani sebagai Heinrich Müller, dan Saryana sebagai Jessie, yaitu kakak dari Heinrich Müller. Heinrich Müller adalah akuntan pajak profesional di salah satu firma 4 terbesar di dunia. Firma ini mengajarinya untuk setia, bahkan pada suatu kesalahan. Suatu ketika, dia menemukan file pajak rahasia pada tahun 2015 saat menelusuri dokumen pelatihan di Drive bersama. Pada awalnya, tidak jelas bahwa pengaturan tersebut ilegal menurut hukum Liechtenstein. Tetapi, penggalian lebih lanjut di pihaknya memperjelas bahwa hal itu memanglah ilegal. Müller percaya bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui tentang kesepakatan tersebut. Oleh sebab itu, Müller pun menemui bosnya untuk mendiskusikan terkait masalah itu. Sebelum pertemuan, Müller mengambil salinan folder internal yang berisi perjanjian pajak rahasia antara Liechtenstein dan beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia. Atas dasar itu, Heinrich Müller pun menjadi terduga yang mencuri informasi rahasia klien. Oleh sebab itulah, Heinrich Müller pun dipecat dari perusahaan. Tak berserang lama dari pemecatan tersebut, Heinrich Müller dihubungi oleh reporter untuk memberikan informasi terkait penggelapan pajak tersebut. Dan mereka pun akan melakukan pertemuan. Namun sebelum melakukan pertemuan, Heinrich Müller pun melakukan diskusi terlebih dahulu dengan kakaknya. Scan 1. Müller, sepertinya kamu sedang banyak masalah. Iya, Kak. Aku dipecat. Hah? Dipecat? Kok bisa sih? Ya, ternyata jadi orang baik itu susah. Aku nggak tahu sih, aku salah atau benar. Emang kamu buat kesalahan apa? Aku mau diskusi dia sama kakak. Buat kakak, ini aku salah atau enggak? Aku kan, kakak tahu kan sebagai auditor, kakak juga auditor senior di perusahaan kakak. Nah, jadi aku nih mendapatkan data yang berisi perjanjian pajak rahasia beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia, di mana mereka itu melakukan penghindaran pajak. Dan itu tuh udah dilakukan selama bertahun-tahun, Kak. Penghindaran pajak ini dengan menurunkan tagihan pajak jadi sebesar 1%. Di perusahaan aku sendiri, itu tuh transaksi penghindaran pajaknya sebesar 20 juta euro. Itu tuh udah banyak banget. Menurut aku, mereka itu melakukan penyelewengan hak pada warga biasa. Jadi, aku coba diskusi sama bos Greta. Dan ternyata bos Greta itu memang memang mengakui gitu, Kak. Tapi masalahnya itu kemudian bos Greta ini diskusi lagi dengan Pak Kos. Dia tuh kepala pajak, kayak head of office di perusahaan aku gitu. Dan di situ sih masalahnya muncul, Kak. Dia menganggap aku itu sebagai pengkhianat yang mencuri data klien. Padahal aku nggak bermaksud mencuri data klien, aku cuma mau ngambil data itu tuh ya untuk kita diskusi saat itu, bukan langsung disebarkan. Aku juga mau tahu gimana tanggapan perusahaan dan apa yang dilakukan perusahaan, kayak gitu, Kak. Itu sih yang buat aku bingung. Terus gimana lagi kelanjutannya? Dan udah setelah itu aku dipecat karena kalau pengkhianat, katanya aku tuh pengkhianat dan mereka tuh benar-benar ngelakuin aku tuh kayak benar-benar kayak tikus, seriusan, Kak. Ya udah aku pulang, aku bawa barang-barang aku dan aneh banget di perjalanan aku ketemu sama reporter. Di situ dia ngajak
nggak ketemu sama ya di situ dia ngajak untuk ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi aku tanya, memang mau bahas apa? Dia bilang, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lagi, kayak gitu. Nah, aku bingung sih, Kak. Kok bisa ya dia tahu kalau aku tuh punya data yang sangat-sangat penting, informasi yang sangat penting sekarang ini ada di genggamanku. Aku rasa pasti ada ini sih, ada orang lain yang tahu perihal ini. Tapi aku nggak yakin kalau itu dari pihak perusahaan. Pasti itu dari orang yang pengen menghancurkan perusahaan. Menurut aku sih gitu. Hmm, ya sih bisa jadi. Dia ngajak aku ketemu. Terus kamu mau ketemu sama reporter itu? Ya karena aku penasaran, ya aku bilang aja. Kemungkinan besar aku ketemu. Tapi aku masih bingung, apa boleh aku langsung ketemu gitu tanpa pemberitahuan ke perusahaan. Tapi kan aku juga udah dipecat. Menurut kakak gimana? Iya sih, kakak juga sebenarnya bingung. Kamu harus langsung ketemu reporter atau diskusi dulu sama perusahaan. Tapi kalau misalnya nih kamu ketemu langsung sama reporter, menurut kakak sih kamu ada kesalahan dikit ya, meskipun nggak pure kesalahan kamu semuanya. Kamu kan secara nggak langsung kamu meskipun iya sih menurut kamu itu nggak mencuri data klien, data orang lain maksudnya, tapi menurut orang lain pasti itu sama aja kayak menyuri data. Kalau Iya, menurut kakak sih sebagai tanggung jawab kamu terhadap perusahaan karena kamu udah buat kesalahan, kamu itu diskusiin aja dulu sama pihak perusahaan. Setelah itu mungkin insya Allah nanti ketemu jalan keluarnya, baru kamu ketemu sama reporter itu. Biar nggak terlalu membahayakan kamu sih, Dik. iya sih Kak. Aku awalnya juga mikir gitu. Kayaknya aku memang harus diskusi bareng perusahaan. Karena aku juga ngerasa sedikit bersalah sih. Nggak sedikit bersalah, maksudnya aku ngerasa bersalah karena aku juga ceroboh kan ya. Ya, mungkin bagi mereka aku nggak setia sama perusahaan. Ya, kayaknya aku memang harus memperbaiki nama baikku lebih dulu. Iya, kayaknya aku harus diskusi deh sama perusahaan. Tapi Hmm, aku bingung, apa yang mau aku bilang? Sedangkan aku sudah dipecat dan kepada siapa? Siapa yang mau diajak diskusi lagi? iya Hmm, sih, rasa kakak mungkin pihak yang lebih berwenang. Terus nih kan, kamu kan mau mengadukan, berkata tuh mau mengadukan gitu kan tindakan mereka. Terus apa sih maksudnya yang kamu harapin, maksudnya kayak sesuatu yang mendorong kamu untuk ngelaporin itu? kayaknya aku buat rencana dulu kali ya Kak, sebelum aku ngelaporin. Maksudnya sebelum aku diskusi sama perusahaan. Tapi kayaknya aku harus ini sih ngehubungi ini si Bapak Ros, kepala pajak. Nah, kayaknya beliau marah banget sih sama aku, Kak. Aku benar-benar kayak dicap pengkhianat gitu. Dicap pengkhianat gitu, Kak. Ya, kayaknya aku memang harus menghubungi kepala pajak lebih dulu. Setelah itu, apa ya, kenapa aku pengen kasih tahu ini ke perusahaan ya karena itu. Karena aku pengen semua orang itu nggak ada yang dirugikan dan aku mau perusahaan ini tuh berjalan dengan bersih dan jujur karena aku tuh sangat-sangat merasa nyaman di perusahaan ini Kak. Jadi aku nggak mau perusahaan ini sampai terkena kasus. Ya udah itu sih yang paling paling aku inginkan gitu. Kenapa aku mau ya ngehubungi perusahaan dulu gitu. Tapi Hmm, pasti banyak sih orang yang bakal nolak sama yang aku hmm. lakuin. Iya sih, kakak juga berpikir gitu. Terus kalau misalnya pihak perusahaan ada nih pihak-pihak yang menolak, terus yang nggak sependapat sama kamu, terus kamu mau ngapain? Nah, itu dia Kak, kayaknya aku bakal bawa-bawa nama reporter deh. Kalau misalnya aku udah capek-capek ngejelasin kalau ini nih penting untuk nama baik perusahaan juga, ya walaupun dalam jangka pendek ini tuh kayak membawa keuntungan, tapi dalam jangka panjang kalau misalnya ini ketahuan, otomatis kan perusahaan ini juga yang akan hancur.
dan orang-orang penting yang ada di perusahaan ini juga bakalan jatuh. Kalau mereka masih nggak mau percaya dengan apa yang aku bilang, terpaksa sih Kak, aku harus bawa nama-nama reporter itu. Ya ini semua demi perusahaan Kak. Iya sih, Dik. Bagus sih niat kamu. Tapi nih, kan kamu udah nyampein argumen-argumen kamu itu ke kakak. Terus mau kamu sampein kemana lagi di pihak perusahaan itu argumen yang udah kamu sampein ke kakak. Terus kapan kamu mau nyampeinnya? Sementara dalam minggu ini kamu mau ketemu sama reporter itu kan? Terus dalam konteks apa? Kamu kan udah dipecat. Ih, itu Kak yang aku bingungin banget. Sekarang ini aku udah dipecat. Emang mau mereka ketemu sama aku yang dibilang pengkhianat? Kayaknya aku bakal ngehubungi temen aku dulu sih. Temen aku tuh lumayan punya jabatan yang bagus di situ. Jadi nanti aku minta tolong ke dia untuk ngasih tahu ke bos kalau ada yang ingin aku sampaikan dan ini penting banget. Kayaknya itu yang bakal aku sampaikan. Aku sampaikan dulu ke bos. Nanti bos pasti akan bantu menyampaikan ke Bapak Pros, kepala pajak itu loh, Kak. Argumen ini bakal aku sampaikan ke mereka berdua. Itu. Berarti di sini kamu mau nyampein ke teman kamu dulu. Udah tuh mau ke bos dulu. Iya, bukan menyampaikan masalahnya sih, Kak. Maksudnya tuh kayak nyampein kalau aku tuh pengen ngomong, butuh waktu diskusi gitu. Dalam minggu ini. Berarti kamu sebelum ketemu sama reporter itu kan? Iya, sebelum ketemu sama reporter, kan aku ketemunya minggu depan, janjinya. Iya sih, kalau menurut kakak bagusnya memang kalian buat pertemuan pribadi gitu, bertiga, kamu, kepala perpajakan, sama bos kamu itu. Biar lebih, apa ya, mudah gitu. Ya, that's right. Aku sepakat, Kak. Nah, terus, kan kamu udah, misalnya kamu udah ketemu, apa sih yang kamu harapin dari pertemuan itu? Yang aku harapkan sama kayak yang aku bilang tadi, Kak. Aku mau perusahaan ini menemukan keputusan yang tepat gitu. Keputusan yang baik untuk kepentingan bersama, Kak. Karena kalau misalnya hanya mementingkan keuntungan saja, pasti juga akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Seperti yang aku bilang di awal, kalau misalnya ketahuan tentang kasus ini lebih dulu tanpa ada penanganan dari pihak perusahaan, otomatis nama perusahaan ini akan hancur dan perusahaan-perusahaan lainnya yang bekerja sama dengan perusahaan ini untuk melakukan pemalsuan pajak pasti juga sama akan jatuh Kak. Karena ini pasti akan diproses secara hukum. Kan Kakak tahu negara kita Jerman ini adalah negara yang bersih dari yang namanya korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Kayak gitu. Pasti hukumannya bakalan berat. Itu sih yang aku mau. Dan kalau misalnya mereka masih nggak mau, ya terpaksa aku ngambil Kamu mau tindakan ngapain? terakhir. Ya, aku bakal menghubungi reporter itu. Karena ini demi kebaikan bersama. Nggak apa-apa sih aku dicap pengkhianat. Itu Kamu pilihan mau terakhir. kamu mau meniup peluit di perusahaan kamu sendiri? Ya, aku akan jadi whistleblower demi kepentingan bersama. Itu kan keputusan yang berat, Kak. Tapi ya gimana? Aku mau semuanya, ya walaupun nanti aku mungkin akan kesulitan di kehidupan asli, ya nggak apa-apa, itu pasti di awal-awal aja. Di kemudian hari pasti akan ada perusahaan yang mengetahui kejujuran aku, dan aku bakal ketemu dengan perusahaan yang tepat. Karena aku akan cepat-cepat deh beralih ke perusahaan yang benar-benar menjalankan perusahaannya dengan bersih, karena aku capek, Kak. Jadi karyawan itu menjadi pekerja di perusahaan yang seperti ini. Iya sih, Dik. Kakak juga sependapat sama kamu. Tapi kakak saranin nih ya, kalau misalnya kamu mau jadi whistleblower, terus kamu mau meniup peluit di perusahaan kamu, gak apa-apa sih, tapi jangan sampai kamu membunuh diri kamu sendiri. Enggak akan. Jadi aku bakal berusaha perjuangkan dulu, aku bakal diskusi dulu sama pihak internal. Kalau nggak sampai kesepakatan, whistleblower itu pilihan terakhir, Kak. Oke, kakak sepakat sama kamu. Semoga Terima berhasil. kasih, Kak. Akhirnya aku tenang. Sekian role dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.